Okay. Good morning, everyone. So today we will start with a new subtopic. The initial topic is still the same. It's about our DNA. Jadi topik ini masih sama, masih dari bab yang sama yang kita pelajari tentang sintesis protein itu. Tapi kalau kita lihat, ternyata bab itu tidak hanya membahas tentang sintesis protein, tetapi ada beberapa subtopik yang belum kita bahas bersama-sama ya. Jadi di antaranya itu adalah bagaimana DNA kita atau gen kita itu berreplikasi. Nah, kita masih ingat bahwa di mitosis itu yang bab-bab sebelumnya kita sudah tahu bahwa sel itu kan membelah, tetapi sebelum sel membelah otomatis DNA-nya juga harus membelah, yaitu supaya masing-masing individu baru yang dihasilkan, sel-sel baru yang dihasilkan itu dapat memiliki jumlah kromosom yang sesuai. Contohnya seperti manusia. Manusia kan ada 46 kromosom. Berarti ketika sel kita bermitosis, berarti sel anak hasil pembelahan itu harus memiliki jumlah kromosom yang sama 46. Jangan sampai setengah dari itu. Dengan demikian, kita punya 46 kromosom itu harus direplikasi, dibuat kopian jadi berapa? 46 kali 2, 92 toh. Berarti sel kita harus mereplikasi atau menduplikasi, membuat kopian DNA-nya menjadi 92. Supaya nanti ketika satu sel membelah menjadi 2, masing-masing sel akan memperoleh 46, yaitu sama dengan jumlah kromosom kita semula. Jadi ingat itu baik-baik bahwa ketika sel membelah menjadi 2, sebelumnya itu DNA harus bereplikasi. Nah, for today's subtopic, kita akan lihat how's the process of it. Bagaimana proses DNA itu mereplikasi atau menduplikasikan dirinya. Begitu ya. Oke. Nah, ini DNA, ini kita sudah bahas ya. Dia punya fungsi atau belum? Ya oke, berarti Pak ini bahas saja. Jadi DNA itu merupakan pusat penyimpanan kita punya informasi genetik. Ingat ya. Jadi kita punya sifat semua mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, baik itu sifat fisik maupun sifat psikis, apapun itu, baik yang kita sudah tahu sifatnya, bahkan yang kita mungkin belum tahu sendiri kita punya sifat, itu semua tersimpan di dalam DNA. Nah, dia menyimpan kita punya informasi genetik, sekaligus DNA itulah yang akan mewariskan kita punya sifat-sifat ke keturunan berikut. Mewariskannya itu melalui apa? Kita punya sel gameto, sel sperma, dan sel ovum. Nah, di dalam kita punya sel sperma dan sel ovum itu yang mengandung kita punya sifat-sifat yang nantinya akan muncul di dalam kita punya keturunan berikut. Begitu. Nah, bagaimana sampai ini informasi genetik dapat disalurkan dari sel induk ke sel anak, itu melalui apa? Reproduksi sel yang kita sudah bahas waktu itu, mitosis, yang dimana kalau selnya mau bereproduksi, otomatis DNA-nya harus diduplikasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah dogma atau ya dogma itu apa? Paham begitu ya, paham atau paham mengenai alur kerja dan kerjasama antara DNA, RNA dan protein. Nah, ini ada hubungannya dengan sintesis protein yang kita sudah bahas di bab yang sama tuh. Lihat dia punya alur tuh adalah di mana-mana itu DNA, baru RNA, baru protein. Itu dia punya urutan. Ingat ya, DNA menjadi RNA itu transkripsi tuh yang kita sudah bahas, terus RNA menjadi protein itu translasi. Nah, kemudian DNA bisa mereplikasi dirinya sendiri. Jadi DNA membuat DNA lagi. Nah, nanti itu DNA menjadi RNA, menjadi protein. Nah, mengerti ini? Dia punya urutan itu adalah DNA, RNA baru protein. Tidak bisa terbalik. Nah, satu-satunya yang bisa terbalik, lihat ini RNA bisa diubah kembali menjadi DNA, itu bisa tetapi hanya pada virus. Nah, termasuk ini virus corona ini
Terus virus HIV misalnya, dia itu satu-satunya golongan virus yang dapat mengubah RNA menjadi DNA. Makhluk hidup di alam semesta ini, bahkan bakteri sekalipun sama. Dia tidak bisa RNA ke DNA. Dia itu dari DNA, RNA baru protein. Ingat itu ya. Yang reverse transkripsi terbalik dari RNA kembali menjadi DNA itu hanya untuk golongan-golongan virus tertentu saja. Gitu ya. Jadi DNA bereplikasi, terus DNA menjadi RNA, RNA menjadi protein. Itu dia punya dogma sentral. Jadi duplikasi atau pengkopian DNA itu disebut dengan replikasi. Jadi kalau dengar istilah replikasi itu sudah sama dengan duplikasi, sama dengan sintesis kopian DNA, begitu ya. Nah, tetapi yang perlu diingat bahwa ketika DNA berduplikasi bukan berarti dia membuat kopiannya yang identik, tidak. Tetapi DNA bereplikasi itu nanti memang akan dihasilkan satu untaian yang anak, tetapi di dalam itu untaian DNA yang double helix itu akan mengandung satu untaian induk dan satu untaian baru yang komplemen. Jadi ingat ya, DNA yang kalau dibilang DNA dibuat kopiannya, kita jangan samakan dengan kita pakai mesin fotokopi itu, kopi berarti sama persis, identik, tidak. Tetapi kalau DNA replikasi itu nanti dia akan membuat DNA baru atau DNA anak, di mana DNA anak yang double helix itu satu untaiannya yang warna ini mungkin yang warna apa nih kalau kita lihat di gambar sini warna biru itu satu untaian lama, sedangkan yang merah adalah satu untaian baru. Nah, tipe replikasi yang seperti ini disebut dengan tipe replikasi semi konservatif. Nah, seperti ini toh. Satu DNA DNA induk itu kan hijau dua-dua. Ketika dibuat dia punya replikasi, bukan berarti akan menjadi hijau-hijau juga, tidak. DNA baru yang terbentuk itu akan memiliki satu untaian yang lama yang hijau dan satu untaian baru yang merah. Merah ini kan baru tuh. Dari mana Pak dapat yang baru ini? Dari pasangan dari hijau. Yang kalian sudah sering buat itu A pasangan dengan U pasangan dengan T. Ini DNA ya berarti tidak ada U. Kayak A pasangan dengan T, T dengan A, C dengan G, G dengan C, iya toh? Nah itu dia pasangan. Jadi ingat ya, semi konservatif itu dia punya tipe atau dia punya jalur itu ya. Ya ini lewat saja, sama saja. Prokariotik mungkin Pak lewat saja. Prokariotik kita lebih fokus ke yang eukariotik saja. Oke, ini yang sudah masuk ke ini Pak ulang lagi. Wait. Pak pastikan dulu ya, apakah ini masih untuk yang prokaryotik or not? Oke lah, berarti yang tadi itu masih bisa. Nah, sekarang apa saja yang diperlukan untuk melakukan replikasi? Untuk melakukan replikasi, yang pertama dibutuhkan substrat, yang kedua template, dan yang ketiga enzim dan protein. Enzim-enzim ini nanti kita akan bahas. Kemudian kalau template itu yang akan menjadi template itu adalah kita punya DNA. Jadi kan untuk mau membuat kopian berarti kita butuh template-nya berupa DNA juga toh. Sama seperti kalau ini Pak minta tolong kalian fotokopi. Fotokopi ya berarti fotokopi rangkap ini sesuai dengan jumlah kalian 13. Berarti kopiannya ada 13, tetapi dia punya template itu adalah Pak punya kopian asli toh. Yang aslinya itu apa begitu. Nah, kalau substrat itu kan ada hubungannya dengan enzim, di mana enzim-enzim itu akan bereaksi terhadap substrat. Nanti kita akan lihat substratnya seperti apa saja. Dan bahkan template ini juga bisa kita kategorikan juga sebagai substrat. Nah, substratnya berupa ini. Ada 4 basa nukleotida toh yang kita sudah ini
tahu itu yang adenin, guanosin, sitosin, dan timin. Nah, ini dia pakai trifosfat karena memang sebenarnya kalau kita bilang adenin apa tuh dia dalam bentuk seperti ini. Jadi adenin, guanin, sitosin, timin. Tidak ada urasil toh, karena urasil itu hanya ada pada RNA. Nah, jadi ingat itu ada 4 substrat yang nantinya dibutuhkan dalam replikasi DNA, yaitu A, C, G, T yang kita sudah tahu selama ini. Ya, itu template sudah toh. Ini Pak lewat saja, Pak sudah bahas tadi. Dia enzim-enzim ya ini nanti helikase dia, ini nanti baru kita akan lihat dia fungsi. Enzim-enzim dan protein ya ini. Oh ya ini sudah masuk di dia punya fungsi. Jadi lihat ya, enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA ini juga penting. Oke, jadi memang karena kalian masih kelas 11, jadi ya mungkin untuk sementara bolehlah Pak bilang bahwa kalian only memorize it, hanya hafal saja. Kalau dapat lebih dipahami lebih baik lagi, tetapi nanti kelas 12 ini pun akan dijelaskan ya di kelas 12 di bab-bab pertengahan, bab-bab menuju ujian tengah semester. Nah, jadi seperti yang Pak pernah bilang, keuntungan Cambridge ini adalah kalian bisa belajar ini lebih dulu. Nah, dengan demikian catatan-catatan harus disimpan supaya nanti dapat dipakai lagi waktu kalian kelas 12. Oke? Nah, enzim-enzim dan atau protein yang terlibat dalam replikasi DNA, kita lihat yang pertama ada suatu protein enzimatik yang namanya protein DNA B atau nama lainnya ada helikase. Helikase dari kata helix, artinya apa? Berfungsi untuk membuka itu double helix. Kita tahu bahwa DNA itu kan beruntai ganda. Nah, sebelum kalau dia mau direplikasi, dia punya DNA yang menyatu itu yang dua untai itu harus dilepas supaya dia sendiri-sendiri. Nah, unwind itu artinya dibuka. Dia punya DNA yang double helix itu menjadi single helix. Nah, itu dilakukan oleh helikase. Kemudian primase itu berfungsi untuk mensintesis primer RNA. Oke, primer RNA ini nanti baru Pak jelaskan. Nah, kemudian DNA, topoisomerase 1 dan 2, ini nanti berfungsi untuk dia membuat agar DNA itu jangan terlalu tegang, dan nanti berusaha untuk mengantisipasi atau mencegah agar DNA itu jangan menyatu kembali. Nah, karena ketika kita buka pakai helikase, ada kemungkinan DNA itu dia bisa menutup kembali, bisa bergabung kembali menjadi double helix. Nah, dengan bantuan enzim-enzim ini dia dapat tetap terpisah. Kemudian nanti akan berfungsi juga dalam pemotongan dan penggabungan DNA. Ini nanti kita akan lihat. Kemudian ada lagi enzim DNA polimerase yang nantinya akan memperpanjang itu DNA yang sedang kita copy. Kemudian kalau DNA ligase itu akan menggabungkan tadi fragmen-fragmen Okazaki. Oke, ini minimal hafal dulu, nanti Bapak jelaskan ini Okazaki apa nih, seperti apa. Kemudian ada protein DNA A, itu berfungsi untuk apa? Membuka duplex atau membuka itu DNA double helix itu pada origin of replication atau istilahnya ORI. Nah, jadi di dalam DNA itu ada istilah ori-ori. Ori-ori itu adalah beberapa titik yang nantinya itu merupakan awal mula replikasi. Nah, itu nanti baru kita ingat. Kemudian SSB, protein ini protein protein pengikat untai tunggal. Protein pengikat untai tunggal itu yang tadi, yang Pak sempat singgung, fungsinya untuk apa? Menstabilisasi DNA single. Oh, berarti yang tadi itu, berarti yang tadi itu dia memang fokus untuk pemotongan dan tidak muncul, pemotongan dan penggabungan DNA. Nah, sedangkan kalau untuk yang ini SSB ini berfungsi untuk apa? Menstabilkan agar DNA itu jangan bergabung kembali. Dia dibantu juga oleh protein binding pair. Ini juga dia dapat membantu SSB dan juga nanti dia akan memfasilitasi terminasi. Terminasi itu adalah berakhirnya replikasi DNA. Nah, begitu. Jadi DNA itu dia harus tahu kapan dia harus mulai dan kapan dia harus berakhir. Nah, tetapi masalah DNA itu dia tidak bisa melakukannya. Yang bisa melakukannya adalah ini, protein-protein ini.
Nah, prosesnya seperti apa? Pertama, DNA protein B atau helikase itu membuka itu double helix. Nah, dia bentuk seperti uh, dia punya proses itu hampir sama seperti rosleting. Nah, jadi ini helikase ini dia sama kayak rosleting yang akan membuka unzip. Unzip itu rosleting sehingga DNA akan memisah. Karena DNA itu pertama dia seperti kita punya rosleting yang tertutup. Dia double helix dan menyatu. Dan nanti oleh rosleting itu helikase itu dia buka supaya memisah. Nah, kemudian setelah dia sudah membuka, nanti masing-masing untayan yang terpisah itu akan disintesis dia punya DNA yang tadi yang semi konservatif itu dengan bantuan DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini berguna untuk apa? Yang pertama, untuk pemanjangan DNA. Kemudian yang kedua, untuk perbaikan DNA dari arah 5 ke 3. 5 ke 3 itu artinya apa? Dari arah atom karbon 5 ke atom karbon 3. Karena kita tahu bahwa DNA itu kan mengandung juga gula pentosa atau deoksiribosa, ribosa. Nah, itu ada 5 karbon. Nah, jadi kalau dia dari arah 5 ke 3 berarti itu ini perbaikan DNA. Kemudian pro of reading itu dari arah 3 ke 5. Pro of reading itu artinya apa? Yang Pak pernah bilang itu dia double check. Betul tidak ini DNA sudah dipasangkan secara baik. Nah, A dengan T tidak. Jangan sampai A dengan G. Itu berarti harus segera diperbaiki. Diperbaiki ya itu pakai mekanisme yang kedua, DNA repair atau perbaikan DNA. Kalau pro of reading itu dia periksa dulu. Periksa habis kalau ada yang salah baru dia repair. Nah, ini kita tidak perlu fokus ke prokaryotik, ini yang di bakteri. Kalau yang di eukaryotik itu dia punya enzim DNA polimerase. Ini ada banyak, ada alfa, epsilon, beta, gamma, dan delta. Nah, itu ya DNA polimerase ada banyak. Jadi kalau ditanya apa itu DNA polimerase itu yang berfungsi untuk apa? Mensintesis DNA pada saat replikasi. Nah, pada eukariotik tadi Pak bilang ada 5 tipe DNA polimerase. Nah, kalian bisa hafal dia punya fungsi masing-masing. Polimerase A berfungsi untuk apa? Sintesis lagging strand. Oke, ini memang ini dia masih teoritis dulu. Mungkin supaya kalian lebih paham nanti apa akan kesini di video supaya kalian lebih ini. Jadi untuk sementara hafal saja. Pokoknya lagging strand apa itu kalau belum tahu minimal hafal saja dulu. Nanti baru Pak jelaskan. Ada lagging, ada leading. Nah, nanti baru Pak jelaskan. DNA polimerase alpha itu fungsinya untuk apa? Mensintesis lagging strand. Yang dimana lagging strand ini adalah fragmen Okazaki. DNA polimerase epsilon itu untuk ini apa? Pemeriksaan DNA dan perbaikan DNA. Yang beta punya hanya untuk perbaikan DNA saja. Kalau misalnya saja ada yang salah pasang, basa nukleotidanya kita salah pasang. Kemudian kalau yang gamma itu khusus untuk sintesis DNA pada mitokondria. Nah ini Pak kurang tahu Pak sudah pernah singgung atau belum bahwa DNA selain berada pada nukleus, ada juga pada dua organel, yaitu organel plastida atau kloroplas pada tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis itu, dan pada mitokondria. Mereka berdua itu juga ada DNA. Nah, kalau ada DNA, otomatis dia juga harus disintesis, toh, dibuat duplikasinya. Nah, khusus untuk yang mitokondria punya oleh enzim ini, DNA polimerase yang gamma. And then, ini apa ini? Di bawah ini, delta, tidak kelihatan kan? How do I? Oke. Coba kita lihat. Oh, sintesis. Ya, jadi kalau untuk yang delta itu untuk sintesis leading dan lagging strand. Leading itu dia sintesis secara kontinu, sambung menyambung. Kalau lagging strand itu dia sintesisnya putus-putus.
kayak ada fragmen-fragmen. Nah, karena dia sintesnya putus-putus, kayak fragmen-fragmen, fragmen itu dinamakan dengan fragmen Okazaki, sesuai dengan penemunya dari Jepang. Jadi orangnya namanya siapa Okazaki, jadi dia kasih nama itu apa tuh fragmen Okazaki. Tapi fragmen Okazaki itu nama lainnya ada lagging strand, karena dia sintesisnya terputus-putus. Nah, kalau terputus-putus otomatis harus disambungkan. Nah, itu dilakukan oleh DNA polimerase alfa. Itu yang makanya disebut gap filling. Gap filling itu apa? Mengisi celah-celah tuh karena terputus-putus tadi. Jadi celah-celahnya itu harus digabungkan. Nah, itu dilakukan oleh DNA polimerase alfa. Nah, kemudian ada istilah baru RNA primer. Nah, ini kan kita lihat ada di sini tuh, di mana sintesis. Nah, ini ada DNA yang namanya primase. Primase itu untuk membentuk apa? Mensintesis RNA primer. Oke, ini kalian ingat saja begini. DNA, kalau dia mau mensintesis, dia tidak bisa memulai. Dia hanya bisa menyambungkan. Jadi seperti apa ya? Pak mau bandingkan seperti gini. Seperti kalau, bayangkan kalau DNA itu seperti gula karet. Ya, kalau kalian makan gula karet. Nah, DNA hanya bisa kasih panjang itu gula karet, tetapi dia tidak bisa membentuk atau membeli itu gula karet. Nah, ini Pak Pak kurang tahu mau pakai analogi seperti apa, tapi ini coba kalian bayangkan seperti gini. Kita yang beli itu gula karet, kita beli itu gula karet, kita makan habis, kita kasih panjang itu gula karet karena dia kan fleksibel. Nah, DNA hanya bisa kasih panjang, tetapi dia tidak bisa beli itu gula karet. Harus kita yang beli itu gula karet, baru kita kunyah-kunyah, baru tinggal kita pun jari ini kasih panjang. Tapi kita pun jari mungkin tidak bisa menghasilkan itu gula karet sendiri. Toh? Nah, mungkin bayangkan seperti itu. Nah, sama juga seperti ini. DNA tidak bisa membuat mensintesis ini. Kalau dia mau menduplikasi DNA, dia tidak bisa buat dari awal. Dia hanya bisa kasih panjang saja dari yang sudah ada. Nah, dari yang sudah ada itu siapa yang mengadakan? Yang mengadakan adalah primase. Nah, primase ini yang dia buat adalah DNA. Yang primase ini yang dia buat adalah RNA, bukan DNA. Nah, begitu. Jadi dia buat RNA dulu, baru nanti ini RNA ini dia akan tinggal DNA polimerase akan kasih panjang dia. Jadi itu ini gula karet itu sudah ada dulu, baru kita penjari bisa tarik kasih panjang, tuh bisa duplikasi itu DNA. Begitu. Nah, itu yang sedangkan yang membentuk itu RNA pertama kali sebagai primer. Primer itu kan pendahulu. Primer, sekunder, tersier. Primer itu yang pertama. Nah, sebagai awal mula itu dia pakai enzim primase, di mana enzim primase ini dapat membentuk di mana enzim primase ini dapat membentuk primer, tapi primernya bukan DNA, primernya RNA. Begitu. Nah, nanti ini enzim primase akan bergabung dengan tadi yang ini protein SSB membentuk suatu kompleks yang disebut dengan primosom. Nah, ini primosom ini yang secara fungsional membentuk primer-primer RNA. Nah, tahap-tahap dari sintesis DNA adalah inisiasi. Inisiasi itu adalah permulaan. Kemudian setelah diinisiasi, dielongasi, dipanjangkan, gula karetnya ditarik, terus terminasi, dihentikan. Nah, jadi inisiasi itu adalah kita membeli itu gula karet, kita kunyah-kunyah itu gula karet, itu inisiasi, permulaan. Elongasi, kita tarik. Elongate itu artinya dipanjangkan. Kita tarik ke panjang itu DNA. Nah, tarik sampai di mana? Kalau sudah sampai di pembatas, terminasi, terminate. Kita berhenti tarik, sudah kita berhenti. Jadi itu terminasi. Berarti akhir dari replikasi DNA. Nah, inisiasi. Kita bahas satu persatu di tahap. Inisiasi pertama itu DNA, protein DNA A akan mengenali dan akan mengikat pada bagian ori. Yang tadi Pak bilang ori itu origin of replication. Jadi pada kita pun kromosom, kita pun DNA itu bukan berarti semuanya kita harus replikasi. Tidak. Hanya di beberapa titik saja di mana dia akan membuka untuk melakukan replikasi.
Nah, titik-titik di mana DNA itu akan membuka untuk memulai replikasi disebut dengan ori. Nah, ya bolehlah Pak jelas ini. Kalau pada bakteri, orinya cuma satu. Pada eukariotik kita punya ori itu banyak, di banyak titik. Begitu ya. Nah, replikasi dari DNA itu dia dua arah. Ya, dua arah. Karena kita tahu bahwa DNA itu kan ada double helix. Jadi untaiannya dua dan masing-masing untaiannya itu akan memiliki arahnya sendiri-sendiri. Kita akan lihat nanti. Nah ini, jadi itu protein mengikat pada di sini ori toh, ini titik ini ori. Nah, ini dia cuma kasih tunjuk satu ori, nanti langsung hanya ini saja yang membuka, yang lainnya tidak. Karena apa? DNA ini tidak mau kita replikasi, cuma ini saja. Jadi nanti ini yang dia akan terbuka oleh enzim helikase tadi. Jadi kalian lihat dulu. Kemudian next, nah inisiasi. Gitu ya. Ya, inisiasi seperti yang tadi Pak bilang, replikasinya itu berlangsung pada berbagai, pada lebih dari satu titik, dan dimulai dari titik-titik yang DNA itu mengandung banyak sekali adenin dan timin. Nah, ini yang disebut dengan sequence yang konsensus. Gitu ya. Nah, satu kali sintesis bisa sekitar 4 juta nukleotide, bisa sekitar 4 juta basa nitrogen yang kita sintesis. Yang dimana ini 4 juta basa N ini atau nukleotida atau DNA yang kita sintesis ini dapat ini selesai dalam tempo hanya 40 menit saja. Begitu. Loh ini sudah. Nah, nanti itu protein DNA A, protein DNA akan mengenali itu ori dan dia akan menjepit itu ori. Nah, menjepit itu ori sebagai sinyal bahwa helikase, enzim helikase itu harus pergi mengikat ke itu ori. Mengikat itu ori untuk apa? Buka itu DNA. Jadi ini semuanya membutuhkan sinyal. Jadi sama seperti kalau kita lihat biasa kalau ini pesawat mau landing, pesawat dia bisa landing, tetapi dia tidak tahu harus landing di mana, ya toh. Nah, yang nanti memberikan sinyal itu adalah itu petugas yang di bandara tuh dia pakai itu apa itu lampu-lampu apa supaya itu pilot tuh dia bisa tahu harus mendarat di sini. Dia tahu cara mendarat, tetapi tidak tahu harus mendarat di mana. Sama kayak ini helikase. Helikase bisa membuka itu DNA, tetapi dia tidak tahu harus buka di mana. Nah, berarti butuh dia petugas pertama kali, yaitu protein DNA A. Protein DNA A yang tahu saya harus orinya di mana. Nanti dia pergi ke itu ori, dijepit itu ori, baru helikase bisa lihat itu protein DNA A, dia pergi ke situ untuk membuka itu DNA. Ini tadi sudah dia seperti resletingnya, dia buka ini supaya dia jadi double, terpisah maksudnya. Helikase dia buka. Karena ini kan untaiannya kan ganda, atau dia buka. Nah, ketika dia buka ini, nanti bentuknya itu sudah seperti huruf V atau Y, sehingga biasanya disebut dengan replication fork. Fork itu kan garpu, toh, jadi sudah mirip seperti garpu. Nah, kemudian selama proses ini berlangsung, ada lagi protein yang tadi SSB, single binding protein tadi itu single strand binding protein, protein pengikat untai tunggal, itu dia akan mengikat di kedua ikatan, kedua untaian DNA itu supaya dia semakin stabil, supaya dia jangan menyambung kembali. Karena biasanya DNA itu kan afinitasnya, daya ikatnya itu agak tinggi. Jadi ketika kita kasih buka dia akan ada kecenderungan untuk berikatan kembali. Nah, stres ini yang karena dia dibuka ini akan lebih distabilkan lagi, dibantu penstabilannya oleh enzim topoisomerase. Nah, jadi pokoknya ada berbagai macam protein yang saling bahu-membahu bekerja sama untuk mencapai proses ini. Jadi ketika kita buka, itu secara tidak langsung sama saja dengan kita sudah memberikan tekanan kepada DNA. Nah, untuk membantu supaya DNA itu jangan terlalu merasa stres atau ada topoisomerase. Nah ini, jadi satu membuka,
beberapa protein akan membantu untuk menstabilkan supaya dia jangan bergabung kembali. Nah, jadi ini ada bulatan-bulatan hijau nih. Setiap kali helikase membuka, bisa saja yang di bagian sini akan menutup kembali. Nah, itu nanti akan mengganggu proses replikasi. Jadi harus ada protein-protein lain yang ikat, tahan dia di sini. Jadi sama kayak ini SSB itu single stranded binding protein itu dia kayak pegang, tarik itu ini DNA supaya mereka jangan menyatu kembali untuk sementara. Ya pokoknya ini cuman berbahaya. Ini seakan topoisomerasi sama kayak tukang pijit, kayak dia anggap saja kayak pijit-pijit supaya relax. Nah, itu cuma analogi saja supaya DNA jangan terlalu stres. Karena kalau stres akan ada kemungkinan DNA-nya rusak atau mengalami mutasi, bisa juga. Nah, ketika itu untayan ganda sudah memisah, maka enzim yang berikut lagi akan bekerja, yaitu enzim primase. Enzim primase ini yang nantinya akan membentuk kompleks primosom, yang dimana primosom ini yang nantinya akan membentuk primer RNA. Nah, kenapa sampai harus ada primer RNA? Karena DNA itu dia tidak bisa mensintesis dari awal, dia hanya bisa melanjutkan dari DNA yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Nah, oleh karena itu DNA harus diberikan sebelumnya. Nah, oleh apa? Primase. Tetapi sayangnya tubuh kita biasanya itu tidak bisa membuat DNA baru, tetapi dia hanya bisa membuat RNA baru. Jadi nanti dia buat RNA dulu, baru nanti itu RNA dia ubah menjadi DNA. Baru DNA itu dipanjangkan. Begitu. Nah, ini. Jadi primase itu dia membuat primer, di mana primer ini yang nantinya akan mengarahkan DNA polimerase. Karena polimerase itu dia tidak tahu mau memulai dari mana. Dia hanya bisa kasih panjang, tapi dia tidak bisa memulai dari yang baru. Nah, begitu. Ya toh? Jadi primase ini mensintesis primer dulu. Primer ini sebagai itu petugas yang memberikan arahan ke DNA polimerase. Karena apa? DNA polimerase ini enzim utama dalam sintesis DNA. Hanya sayangnya itu tadi, DNA polimerase tidak tahu harus memulai dari mana. Nah, yang tahu harus mulai dari mana adalah primase. Di mana primase mensintesis primer RNA. Jadi ingat primer itu dibentuk oleh RNA, bukan oleh DNA. Meskipun yang kita sedang replikasi ini adalah DNA, tetapi tetap primer itu adalah RNA. Jadi dia buat pertama tuh RNA dulu. Nah, ya ini sudah kok. Ini ulang lagi dari yang sebelumnya tadi. Ini dia punya apa? Ringkasan dari yang sebelum itu sama saja. Replication fork apa helikase ini dia ulang lagi. Intinya bahwa intinya harus protein DNA A dulu, dia ikat di itu ori, baru helikase pergi ke situ, baru bisa buka. Ya toh? Buka itu DNA double helix. Sambil dibuka, nanti akan ada topoisomerase dan SSB yang membantu supaya DNA yang sudah terbuka itu jangan memisah, jangan tergabung kembali. Nah, ini yang tadi Pak bilang sintesis DNA itu berlangsung dua arah, bidirectional. Coba sekarang kita lihat. Ketika dibuka, itu DNA yang lama, itu kan DNA induk, itu kan yang warna hijau tuh, dia terbuka. Sorry. Jadi DNA itu yang induk itu yang hijau itu dia terbuka, memisah toh. Nah, oleh helikase itu, nah, terus ini SSB dong nih topoisomerase apa dong nih, kan dong mereka mulai mengikat di sini supaya ini untayan ganda tetap memisah. Nah, disinilah yang terjadi sintesis leading dan lagging. Nah, kan ada dua untayan toh, kalian perhatikan. Ini bagaimana Pak kasih turun ini? Nah, lihat. Ini kan arah 5 ke 3 toh, bisa lihat Pak kursor ya. Nah, oke. Lihat. Kalau di DNA induk ini kan dari arah 5 ke 3.
Kalau 5, 3, berarti nanti dia pasangan harus 5 ke 3. Lihat ini 5, 3, berarti ini 3 harus di sini 5, ini 3. Ingat ya? Nah, sama juga kayak ini tuh. Ini kan 5 yang hijau nih yang di bawah sini, lihat Pak kursor. Ini 5, ini 3. Berarti pasangannya harus 5 toh. Lihat ini 3, 5. Jadi ingat karbohidrat karbon nomor ini 3 pasangan dengan karbon nomor 5 harus dengan 3. Jadi lihat ini, kalau ini 5 berarti otomatis ini harus 3. Ya tuh pasangannya 3. Kalau ini 3, ini pasangannya harus 5. Nah, ketika ini DNA memisah, perhatikan ya, akan terjadi sintesis DNA secara 2 arah. Dari yang ini, yang 3 ke 5 ini, ingat ya, lihat ini, yang hijau nih, hijau kan 3 ke 5 tuh, akan terjadi sintesis DNA dari arah 5 ke 3. 5 ke 3 secara kontinu. Nah ini, perhatikan, inilah salah satu konsep yang kalian harus hafal bahwa, oh ya, berarti ini sudah hilang. Oke. Berarti kalian bisa lihat ya. Oh harus ke 3 lama-lama dulu berarti. Nah oke, lihat. Ini DNA hanya bisa mensintesis dari arah 5 ke 3. Ingat ya. DNA hanya bisa mensintesis dari arah 5 ke 3. Tidak bisa dari arah 3 ke 5. Lihat itu, yang baik sebelah kiri maupun sebelah kanan, yang merah-merah itu, tetap dari arah 5 ke 3. Itu di anak panah tuh. Ingat itu baik-baik. DNA hanya bisa sintesis dari arah 5 ke 3. Nah, kalau pada yang sebelah kanan kalian, lihat dia sintesis itu kan leading strand. Toh. Leading strand itu sintesisnya kontinu. Karena apa? Karena yang sebelah kanan itu dia sudah dari arah 5 ke 3 memang. Iya toh? Kan yang warna hijaunya itu kan 35. Berarti otomatis dia pasangannya 53. Oh berarti sudah sesuai dengan DNA punya mau. Jadi dia akan sintesis terus secara kontinu sampai kapan berakhir. Tetapi lihat, ketika dia dipanjangkan, leading strand itu, dia tidak bisa memulai dari awal, toh. Dia hanya bisa kasih panjang. Makanya kenapa di bawah itu ada RNA primer. RNA primer itu sebagai awal mula. Nah, RNA primer sudah ada dulu, baru dia gula karet, toh. Anggap saja tadi RNA primer itu gula karet dulu, baru tinggal leading strand, tarik kasih panjang. Tapi leading strand dia tidak bisa buat dari awal. Nah, jadi RNA primer. Jadi ingat, semua sintesis DNA harus dimulai dari DNA primer. Karena sintesis tidak bisa dimulai dari yang baru, dia hanya bisa memulai atau memanjangkan dari yang sudah ada. Nah, siapa yang ini mengadakan itu? RNA primer. Dengan bantuan apa? Enzim primasi. Nah, tetapi kalau yang di sebelah kiri kita, itu terbalik. Karena apa? Lihat, di hijaunya itu, arah 5 ke 3, tuh berarti pasangannya 3 ke 5. Berarti ini terbalik. Nah, DNA tidak bisa sintesis dari arah 3 ke 5. Dia tetap harus 5 ke 3. Sehingga mau tidak mau, dia tetap sintesis dari atas. Karena apa? Dari atas ini yang 5 ke 3. Toh. Kalau dia sintesis dari bawah ke atas, itu kan 3, 5. Berarti itu tidak bisa. DNA kan tidak bisa dari 3 ke 5 ke atas. Dia hanya bisa 5 ke 3. Toh. Pak, kok 5 ke 3 ke bawah? Kok yang di sebelah 5 ke 3 ke atas? Ya tergantung. Karena yang di sebelah kanan itu kan dia pasangannya 5, 3. Jadi ini pasti 5, 3. Tuh berarti berarti 5 itu kan yang di ujung bawah. 5 itu kan yang di ujung bawah tuh. Sini. Nah, berarti otomatis dia naik ke atas. Menuju ke arah 3. Karena di sini 5. Nah, tapi kalau dia di sini 3 ke 5. Berarti 3-nya yang di sini tuh. 3-nya yang di sini. Sorry. 3-nya yang di sini. 5 ke atas. Nah, itu arah 3 ke 5. DNA tidak bisa 3 ke 5 tuh, hanya tetap 5 ke 3. Jadi dia akan mulai dari sini. Tetap sama juga pakai primer. Nah, karena dia melawan arah begini, keterbatasannya adalah dia tidak bisa continue, tidak bisa bersambungan seperti yang di sebelah kanan kita, yang leading strand. Dia terputus-putus kayak fragmen-fragmen ini yang disebut dengan lagging strand. Nah, lagging strand ini yang nama lainnya adalah fragmen Okazaki. Nah, tetapi kalau DNA kita itu kan harus lurus-lurus, harus bersambungan tuh, jangan ada fragmen-fragmen. Dia harus seperti yang leading strand. Nah,
bagaimana caranya lagging strand kita ubah dia jadi leading strand supaya dia bersambungan semua. Itu nanti kita akan pakai lagi enzim berikut yang disebut dengan enzim ligase. Enzim ligase itu enzim yang nantinya akan kasih sambung itu fragmen-fragmen menjadi satu potongan yang utuh, begitu ya. Nah ini lihat, leading strand dari arah 5 ke 3, jadi dia bisa continue. Tetapi kalau lagging strand, karena ini sudah 5, ini 3 toh, berarti 3 ke 5, dia tidak bisa ke atas, dia ke sini. Tetap dia harus dari 5 ke 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Nah ini fragmen Okazaki, discontinue. Nah itu awal dari inisiasi. Tahap awal atau inisiasi dari replikasi DNA. Sekarang tahap yang kedua, elongasi. Dipanjangkan. Itu dengan bantuan DNA polimerase tadi. Jadi DNA polimerase dia hanya bisa kasih panjang saja itu DNA dari yang sudah ada sebelumnya. Dia tidak bisa buat dari yang baru. Nah, nanti di sini DNA yang berperan adalah DNA polimerase 3. Nah, dengan cara menambahkan itu DNA baru atau nukleotida baru dari ujung 3. Begitu. Dari ujung 3 dari RNA primer. Iya tuh karena kan sintesis itu kan berlangsung dari arah 5 ke 3. Berarti dia tambahkan itu harus dari 3. Begitu. Nah, lihat DNA polimerase hanya bisa disintesis dari arah 5 ke 3. Nah, ini ya dia ulang lagi. Jadi sebenarnya ini yang proses elongasi ini. Inisiasi itu hanya sampai di dia buka. Ingat ya, ini kan ini slide ini dia tidak ini. Jadi inisiasi itu hanya sebatas helikase tadi dia buka tuh, dia buka itu DNA, terus itu SSB dong, tahan supaya itu ini untaian jangan ini tergabung kembali. Nah, sampai di situ saja. Nah, elongasi itu yang baru ini, leading dan lagging strand. Leading strand tadi sudah toh. Nah, karena ini continue berarti dia cuma butuh satu primer saja, betul toh? Ini kan, oke Pak, kasih tinggal dulu. Nah, cuma butuh satu primer saja, tuh lihat. Kalian langsung lihat yang di leading strand, kan cuma satu, karena dia continue. Tetapi kalau yang lagging strand, karena dia fragmen-fragmennya banyak, otomatis primernya juga banyak. Lihat itu dia pun kotak persegi panjang coklat itu kan banyak, lebih dari satu. Karena dia lagging strand, seperti itu. Nah, itu yang tadi disebut dengan fragmen Okazaki. Karena dari penemunya. Fragmen-fragmen Okazaki itu ya dia bisa 1000 sampai 2000 nukleotida. Kalau pada prokariot, tetapi kalau pada eukariotik dia sekitar 150 nukleotida. Dan mereka itu dipisahkan oleh kurang lebih 10 nukleotida primer RNA. Oke, kita lihat lagi di bawah ini dia ada bilang apa ini. Masih ada lagi yang ya itu enzim ligase itu. Jadi fragmen-fragmen Okazaki ini kemudian akan digabungkan kembali oleh enzim yang namanya enzim ligase. Dari katanya ligate. Ligate itu menggabungkan supaya apa? Lagging strand harus utuh menjadi leading strand karena kita punya DNA itu kan bukan patahan. Dia harus bersambungan semua, tidak boleh terputus-putus. Nah, nanti kalau ini kita sudah kasih panjang itu DNA, DNA-nya sudah menjadi leading dan lagging, sekarang sudah saatnya RNA primer itu kita buang. Karena apa? Kita pun namanya juga DNA. DNA tidak boleh ada RNA. Toh. Jadi primer RNA itu hanya untuk umpan saja. Umpan supaya DNA polimerase 3 bisa tarik kasih panjang. Tuh. Tapi sekarang kalau DNA sudah ditarik kasih panjang, ya sudah. Tugas atau fungsi dari RNA primer sudah selesai. Berarti harus segera buang lah begitu, dipindahkan, dihilangkan. Nah, yang menghilangkan itu RNA primer dari DNA adalah DNA polimerase 1. Tapi DNA polimerase 1 tidak bisa menggabungkan. Dia hanya bisa kasih hilang saja itu ini apa? RNA primer. Nah, begitu. Jadi hafal memang sudah.
DNA polimerase 3 yang kasih panjang, sintesis itu DNA, DNA polimerase 1 kasih hilang itu RNA primer. Nah, ligase yang kayak glue, dia kasih lem tuh, dia kasih rekatkan supaya dia bersambungan. Itu DNA ligase berfungsi untuk menggabungkan fragmen Okazaki atau lagging strand yang tadi terputus-putus. Itu dia glue, dia sambungkan. Ini mungkin lebih cocok kalau kita lihat di fungsi ini. Nanti Bapak kasih dia pun video ya. Oke. Terminasi. Jadi tadi sudah inisiasi, tahap kedua elongasi dipanjangkan. Sekarang DNA itu harus tahu kapan dia berhenti. Nah, berhenti ini juga sama, dia tidak bisa berhenti sendiri. Dia harus dikasih sinyal dulu. Kamu harus berhenti di sini. Nah, itu yang disebut dengan terminasi. Nah, terminasi itu nanti ada di petugas yang akan memberikan sinyal, yaitu apa? Protein pengikat TER. TER itu dari kata apa? Termination of replication. Jadi protein TER ini yang nanti akan mengikat pada beberapa titik dari DNA sebagai tanda atau sinyal bahwa kamu harus berhenti di sini. Nah, nanti ini protein TER ini dia akan menghambat supaya helikase tidak bisa buka. Kalau helikase tidak bisa buka berarti itu tanda bahwa ini bagian kamu tidak bisa replikasi. Kamu replikasinya bagian itu saja. Sudah sampai di sini stop. Ini dia pembatas. Nah, jadi protein TER itu memberikan batas bahwa hanya sampai di sini saja tugas kamu helikase. Kamu tidak bisa membuka lagi ini DNA yang ini. Karena DNA yang ini tidak ingin kami replikasi. Nah, itu tanda bahwa sudah mau berakhir ini kita punya replikasi. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan proofreading. Nah, tadi proofreading itu dia cross check. Memang kita sudah sintesis. Leading strand sudah ada, lagging strand sudah ada, dan bahkan lagging strand itu sudah menjadi leading strand juga tuh, sudah diubah oleh enzim ligase tadi, disambungkan dia punya fragmen menjadi leading strand. Tetapi meskipun sudah jadi DNA-nya, tetap harus di cross check dulu. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam kita kasih pasang. Yaitu bayangkan bandingkan sama seperti yang kayak biasa Pak kasih kalian tugas itu yang sintesis protein itu A dengan T, G dengan T. Nah, itu kalian buat. Sekarang Pak yang proofreading itu Pak periksa kalian pasangan sudah betul tidak. Nah, itu Pak yang proofreading istilahnya. Jadi Pak cross check. Kenapa ini sangat penting? Karena apa? Kita punya gen atau kita punya huruf tadi yang C, G, T, apa semua berubah satu saja itu akan sangat-sangat berdampak. Nah, itu nanti minggu depan baru Pak akan jelaskan, itu artinya mutasi. Mutasi itu kita pun gen berubah. Kita akan lihat bahwa hanya satu huruf saja berubah, dampaknya akan sangat-sangat signifikan pada kita manusia. Contohnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Hanya satu huruf saja, begitu, berubah. Makanya kenapa proofreading ini penting. Nah, sama kayak kalian tuh Pak kasih tugas, Pak proofreading dulu, Pak cek ini sudah betul tidak. Karena nanti akan fatal. Artinya apa? Nilai kalian mungkin bisa turun. Ya, toh, contoh seperti itu. Jadi proofreading itu adalah sel kita sendiri yang mengecek apakah betul tidak. Nah, jadi ingat, sel saja teliti. Jadi apalagi kita ini juga harus teliti. Karena ikut kita pun sel. DNA kita itu sangat-sangat teliti. Kita proofreading dulu. Begitu. Ya, tetapi ya meskipun teliti juga tetap kadang-kadang bisa juga kebablasan. Itu bisa juga. Jadi memang ada keterbatasan juga. Jadi Pak ulangi, proofreading adalah dia cross check kembali, jangan sampai ada DNA yang salah pasang. Jadi proofreading itu lihat yang nukleotida yang salah itu biasanya 108 sampai 1012 basa. Itu dapat menyebabkan mutasi. Nah, begitu. Mismatch atau kesalahan dalam pemasangan ini nanti akan diperbaiki oleh DNA polimerase 1 dan 2. Nah, kalau DNA polimerase 1 dan 2, mereka pun cara kerja itu dari arah 3 ke 5, bukan 5 ke 3. Jadi mereka periksa itu dari 3 ke 5. Sintesis dari 5 ke 3 tadi, ingat toh? Sintesis dari 5 ke 3, tetapi proofreading dari 3 ke 5. Nah, itu oleh DNA polimerase 1 dan 2. Ini videonya kok. Ini oh ya ini, nah karena kita sudah, karena ini para ahli sudah
tahu tentang ini proses replikasi DNA, akhirnya itulah yang dijadikan sebagai konsep untuk berbagai macam pengembangan antibiotik. Antibiotik untuk bakteri-bakteri atau virus dan lain sebagainya. Jadi itu antibiotik itu target pada DNA replikasi. Karena kalau suatu makhluk hidup dia punya replikasi, dia punya DNA tidak bisa direplikasi, berarti sama saja dia bisa mati tuh. Karena kan kalau kita mitosis, seperti yang di awal tadi Pak bilang, kita punya sel membelah, tetapi kita punya RNA juga tidak terduplikasi, percuma saja tuh begitu. Nah ini antibiotik itu dia akan target pada itu. Dia akan menghambat proses replikasi DNA dari bakteri patogen atau bakteri yang menyebabkan penyakit supaya itu bakteri tidak bisa membelah lagi. Nah itu beberapa prinsip kerja atau cara kerja dari antibiotik yang dikembangkan saat ini ya, dari dulu sebenarnya. Ini tidak perlu, ini cuma dipun contoh saja, tinggal kalian hafal saja. Ini mungkin sekedar tambahan materi, Pak tidak sarankan untuk hafal. Ini inhibitor lewat saja. Oh iya. Nah, ini DNA polimerase 1 dan 2 ini, berarti dia sudah habis, ini sebenarnya dia, yang DNA polimerase 1 dan 2, ini sebenarnya yang, ini Pak kurang tahu Pak sudah pernah singgung atau belum. Wait a second, let me check first. Tunggu. Ya. Oh ya, kemudian sedikit tambahannya, DNA polimerase 1 dan 2 itu biasanya untuk bakteri, tetapi kalau untuk eukariotik seperti kita manusia, itu nanti yang akan berperan itu adalah dua enzim. Yang pertama tadi kita sudah tahu ligase, tapi yang kedua itu ada enzim restriksi endonuklease. Nah ini mungkin Pak bisa ketik tidak di sini. Wait a second, coba Pak stop share dulu. Terus whiteboard. Oh ya, ini. Oh ya, bisa. Jadi kalau yang untuk proofreading, hitam saja tuh. Ya, pro of reading DNA. Jadi pro of reading itu adalah untuk mengecek, double check ya, sudah betul atau tidak. Nah kalau ternyata salah, berarti ini bukan pro of reading. DNA repair, ya karena sudah di pro of reading toh, sudah di repair, berarti yang nanti akan memperbaiki itu adalah restriksi endonuklease. Nah, itu untuk apa? Potong DNA yang salah tadi. Nah, itu ingat itu. Ada itu enzim yang pertama. Kalau enzim yang kedua itu ligase. Untuk apa? Menggabungkan DNA yang baru. Artinya bahwa yang telah diperbaiki. Ya, begitu ya. Ya, jadi restriksi endonuklease itu untuk potong itu DNA yang salah. Terus kalau kita mau gabungkan dengan DNA yang benar, misalnya saja pasangannya kan A dengan D itu, tapi ternyata A dengan G. Oh salah, berarti G-nya dipotong. G dipotong dengan apa? Restriksi endonuklease. Habis itu baru yang benarnya apa? Oh T. Ambil T, gabungkan dia dengan A. Itu ligase namanya. Begitu ya? Sehingga mungkin coba Pak kasih tunjuk dulu videonya. Wait a second.
Pak buka dulu di YouTube saja supaya kita lihat dulu. Oke. Ini maaf ada sedikit ini apa di Pak punya kendala di Pak punya ini apa speaker. Jadi intinya kalian cuma lihat depo ini saya. Nanti baru Pak kirim depo link supaya kalian bisa. Nah, itu di nukleus ada kita punya DNA atau nah DNA lihat ini helikase. Helikase dia buka toh, buka supaya dia memisah. Nah, buka terus mulai sudah itu protein-protein dong tuh mulai ikat dia tarik supaya itu DNA tidak. Nah ini sekarang DNA polimerase 3 toh. DNA polimerase oke sebentar Pak pause juga. Nah, tadi itu continue toh karena dia dari arah 5 ke 3. Nah ini enzim DNA polimerase 3. Itu yang leading strand. Lagging strand dia dari arah 5 ke 3 tetapi discontinue. Nah, itu yang membentuk fragmen Okazaki. Nah, semuanya harus membutuhkan primer RNA toh. Nah, DNA polimerase 3. Itu ada fragmen. Sampai di hijau putus. Nah, terus DNA polimerase 1 akan remove. Terus hilang itu. Nah, baru ligase gabung. Nah, iya toh? Seperti itu. Sehingga jadilah dua ini. Sebentar, coba Pak cek lagi yang lebih ini lagi. Wait a second. Coba ini. Ada di caption tidak? Ini kok. Oke. Oke, kita baca saja. Oke, ini mungkin nanti Pak akan kirim juga dengan video. Jadi kalian baca di bawah, tapi kalau di tulisan soal banyak, mungkin kadang sudah dengan video, karena kan Pak sudah jelaskan sedikit. Jadi minimal dia punya visualisasi animasi dari itu video, diharapkan kalian bisa lebih paham. Jadi kalau nanti dia sudah mulai replikasi yang leading dan lagging strand, kalian langsung mungkin fokus ke video saja. Supaya nanti jangan sampai mata lari kiri kanan atas bawah, nanti kalian tidak fokus. Ya toh? Oke, Pak lanjut ya. Nanti Pak akan kirim juga ini. Helikase. Buka. Bentuknya kayak Y, makanya disebut replication fork. Nah, karena sudah membuka toh. Bentuknya kayak huruf V atau Y. Dia dua arah sebenarnya by direction. Jadi yang di atas dari arah 5 ke 3, di bawah juga dari arah 5 ke 3 tetapi secara discontinue. Leading strand ini lagging strand. Basa N toh. Yang A, T, G.
primer. Itu sudah pasti adalah primer. Ya toh, tidak mungkin DNA bisa membuat dari yang baru. Ya toh. Nah, ini DNA polimerase 3. Dia biasa mulai tuh yang adenin timinnya lumayan banyak, kah? Kalau leading strand kan dia continue. Kalau ada yang salah silakan di repair. Dan dia juga termasuk akan mengganti itu RNA primer menjadi DNA. Jadi ingat DNA itu harus diganti. Dihilangkan supaya diganti lagi dengan DNA. Nah, sekarang bagaimana kalau yang lagging strand? Lagging strand dikasih RNA primer, tetapi lebih banyak toh, karena sintesisnya discontinue. Itu di satu titik lagi, titik lain lagi. Nah, jadi akhirnya sintesisnya terputus-putus, ada fragmen-fragmen. Fragmen satu. Itu fragmen Okazaki atau lagging strand. Kan dia fragmen-fragmen. Nanti baru dihapus kembali dia punya RNA primer. Terus nanti ligase akan menggabungkan itu. Supaya dia jadi leading strand juga. Jangan terputus-putus. Sehingga jadilah 2 DNA yang semi konservatif toh. Semi konservatif di mana satu untaian lama menjadi ditambah dengan satu untaian baru. Oke, jadi sebentar. Where is it? Loh, di mana ini? Apa ini? Oh, ini. Sebentar. Jadi demikian selesai. Untuk DNA replikasi ini masih bab yang pertama, masih bab berapa itu yang sintesis protein tuh dia masih bab yang sama. Jadi itu DNA replikasi silakan dibaca lagi. Oke, jadi memang di contoh itu dia pakai tipe 1, 2, 3, tapi itu mungkin dia lebih fokus kepada prokariotik. Tetapi nanti kalau eukariotik punya, dia sudah tidak pakai istilah 1, 2, 3, dia sudah pakai alfa, beta, gamma, sigma, epsilon. Nah itu dia fungsi sudah ada tuh sebelumnya yang di tabel-tabel sebelumnya. Nah ini cuma dia punya perbandingan ya atau perbedaan antara sintesis DNA pada pro dan eukariotik.
Nah, jadi itu dari dia punya primer, panjangnya 50 nukleotida, eukariotik pendek saja 9, DNA polimerase untuk prokaryotik hanya 3 tipe saja, eukariotik punya sampai 5. ORI, kita punya origin of replication, titik-titik permulaan replikasi itu, prokaryotik cuma 1 saja, eukariotik banyak. Fragmen Okazaki dia panjang berapa itu? 1000 sampai 2000, kalau untuk eukariotik dia lebih pendek. Kalau kita punya laju replikasi itu 50, kalau untuk bakteri saya dulu. Bakteri itu bayangkan 500 bahasa N per detik. Kalau kita punya justru lebih 10 kali lebih lambat. Cuma 50. Begitu. Kemudian beda lagi adalah bahwa apalagi ada enzim-enzim tadi itu yang terpenting 1, 2, 3. Kalau yang eukariotik itu 5. Begitu. Kemudian kalian juga harus tahu perbandingan antara leading dan lagging. Leading itu sintesisnya dari 5 ke 3 secara kontinu. Kalau lagging itu dari arah 3 ke 5 tapi secara tidak kontinu. Itu yang membentuk fragmen Okazaki. Memang secara memang dari 3 ke 5 tetapi secara fungsional tetap dari 5 ke 3. Hanya kalau lagging strand dia 5 ke 3 tetapi secara terputus-putus toh sehingga membentuk fragmen Okazaki begitu. Nah, dan oleh karena itu karena dia fragmen-fragmennya banyak berarti RNA primernya juga banyak. Tetapi kalau untuk leading strand, karena dia cukup butuh 1, karena dia sintesisnya kontinu, berarti dia cukup butuh 1 RNA primer saja. Begitu. Jadi ini untuk DNA, replikasi DNA, tolong dibaca lagi, simak lagi Pak punya ini, rekaman ini, kemudian ditambah lagi dengan baca dari buku untuk pelengkap, your textbook. Itu di bab berapa itu? Sebentar, ambil. Let me take the book and see. Itu masih dalam bab yang sama. Yang sudah seperti ini berarti bab berapa itu? Bab 6. Bab 6 toh, bab 6 halaman 110. Tetapi kalau itu yang DNA replikasi dia mulai dari halaman 113 sampai 117. Dia tidak terlalu banyak. Nah, nanti minggu depannya lagi kita bahas tentang mutasi. Nah, mutasi itu nanti bagaimana kalau DNA ini salah pasang. Biar sudah proof reading pun tetap kebablasan. Biar sudah diperbaiki pun tetap kebablasan. Nah, itu bisa akan menjadi mutasi. Begitu. Kalau yang sintesis protein sudah toh, kita sudah bahas itu. Struktur DNA, RNA, Pak Rasa sudah. Sekarang tinggal DNA replikasi ini juga barusan. Dan yang terakhir, gene and mutation, maka itu untuk minggu depannya, maka selesailah untuk bab 6. Jadi kita sambil menunggu ini apa tadi? Meet ya, meet kapan tuh? Katanya bulan depan ya. Gitu. Jadi tetapi nanti untuk meet Pak tidak akan kasih semua materi ini agak banyak nanti Pak bagi beberapa materi yang untuk meet, sedangkan yang bab-bab terakhir ini yang kita sudah bahas setelah ulangan ini karena ada beberapa bab itu mungkin ya Pak bisa sisihkan untuk UAS saja. Nah, jadi nanti Pak lihat dulu kalau materi terlalu banyak mungkin Pak tidak akan lanjut materi, paling kita cuma latihan-latihan soal sebagai persiapan untuk baik UTS maupun UAS. Oke, jadi itu saja. Jangan lupa untuk isi absen. Kalau ada yang masih kurang jelas seperti biasa bisa di japri Pak dan ditanyakan. Oke, itu saja. Stay safe everyone, stay healthy and stay happy juga toh. Stay safe, stay healthy, stay happy supaya jangan merasa terbebani. Oke, jadi itu saja. Thank you for today. Jangan lupa isi absen. Kalau Pak lupa kasih absen langsung WA Pak supaya Pak ini absennya link untuk absen belum dikasih. Oke, itu saja. Thank you very much.